Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jabbaril qahar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita perbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang mulia ini Allah kembali memberikan kepada kita waktu, memberikan kepada kita taufiknya lewat saluran kita ini Ruas TV untuk melanjutkan pelajaran kita tentang manusia-manusia terbaik di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ilmu ini tentu saja sesuatu yang dituntut atas setiap kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap pagi harinya senantiasa memohon hal ini. Setelah selesai beliau sholat subuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melazimkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik, rezeki yang halal, dan amal-amal yang engkau terima. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta diberikan rezeki, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling pertama beliau minta adalah ilmu yang bermanfaat. Karena ini merupakan dasar dari setiap laku dan ucapan kita. Setiap perbuatan dan ucapan kita hendaknya ia berangkat dari ilmu. Sebagaimana kata ulama, aslun likulli al-khair. Ilmu itu adalah asal dari segala kebaikan. Sebagaimana kejahilan, kebodohan merupakan asal dari segala keburukan. Maka hendaknya senantiasa kita berangkat dari ilmu ini. Ya, segala tindak laku kita, segala ucapan kita, semuanya berangkat dari ilmu yang jelas. Dan ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladankan pada kita, bagaimana setiap hari beliau meminta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat sebelum diberikan harta yang baik, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Dan salah satu yang penting untuk kita ilmui adalah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya, karena merekalah generasi yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam, yang lebih dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan siapa-siapa yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Jalla Jalaluh. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pekan lalu, materi kita pekan lalu adalah bagaimana Utsman bin Affan sebelum dan sesudah beliau masuk Islam. Kita membahas bagaimana Utsman bin Affan sebelum masuk Islam, yaitu di masa jahiliyah, lam yasjud fil jahiliyah li sonamin qattun. Beliau adalah orang mulia, beliau adalah orang yang dicintai oleh kaumnya. Dan uniknya Utsman bin Affan ini tidak pernah menyembah berhala sama sekali. Tidak pernah mendekati perbuatan zina dan tidak pernah minum khamr walau setetes pun. Di mana tiga hal ini sesuatu yang biasa marak dilakukan oleh orang-orang di masanya. Mereka maniak dengan berhala,
mereka biasa meminum khamr, kemudian perbuatan zina merajalela. Jangankan perbuatan zinanya, model pernikahannya saja sudah aneh. Tetapi Utsman bin Affan mirip dengan Abu Bakar, mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa jahiliyah sekalipun ia tidak pernah menyembah berhala, ia tidak pernah minum khamr, dan ia tidak pernah mendekati zina. Kemudian tatkala masuk Islam, sahabat yang mulia ini adalah orang-orang yang awal menerima ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan hasil dari dakwah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau tergolong sahabat keempat yang masuk Islam yang pertama kali setelah Abu Bakar, setelah Ali, dan setelah Zaid bin Harithah, mantan budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan sebagai anak angkat. Beliau merupakan orang keempat atau laki-laki keempat yang kemudian masuk ke dalam agama yang mulia ini. Kita juga sudah menjelaskan bagaimana keutamaan Utsman bin Affan, bahwa beliaulah sahabat yang juga mengalami hijrah 2 kali. Hijrah yang pertama ke Afrika, ke Habasyah, yang harus melewati Laut Merah, dan kemudian hijrah yang kedua yaitu ke Al-Madinah An-Nabawiyah atau Yathrib. Dan selain 2 kali hijrah, beliau juga menikahi 2 putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Ruqayyah. Sepeninggal Ruqayyah maka Utsman bin Affan menikahi putri Rasulullah yang lainnya, yaitu Ummu Kulthum. Maka Utsman bin Affan ini digelar sebagai Dzunnurain, orang yang memiliki 2 cahaya, karena ialah satu-satunya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah menikahi 2 putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga sudah menjelaskan bagaimana takut dan tangisan Utsman bin Affan tatkala datang ke kuburan. Ya, bukan karena takutnya seperti manusia belakangan ini, takut setan dan seterusnya, akan tetapi Utsman bin Affan takut dengan masa depannya, khawatir dengan masa depannya nanti tatkala ia sudah meninggal, karena ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kuburan itu adalah awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah destinasi pertama dari kehidupan akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar. Kalau orang selamat dari kuburan, maka yang setelahnya itu lebih mudah. Fa in lam yanjah minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Ya, dan barang siapa yang gagal di destinasi yang pertama ini, di alam kubur ini, maka yang berikutnya lebih susah lagi. Makanya Utsman bin Affan itu senantiasa menangis sampai jenggot beliau basah setiap kali beliau lewat dan melihat kuburan. Karena ia tahu betapa kuburan ini nanti, alam kubur ini menentukan nasib seseorang. Bagaimana Utsman juga dekat dengan Al-Quran, tidak pernah pisah dengan mushaf Al-Quran, dan begitu banyak statement-statement Utsman yang merupakan quotes Utsman yang luar biasa, yang sering dikutip oleh orang-orang, bahwa sekiranya hati itu suci bersih, maka ia tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu Maqtal Utsman bin Affan. Peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi an umurin ghaibiyatin sataqa'u fi ummati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau mengabarkan tentang perkara-perkara gaib yang akan terjadi di masa depan. Wa waqa'at kama akhbara wa hadza min mu'jizati, dan tentu saja apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan pasti akan terjadi, karena itu merupakan kemukjizatan dari baginda Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa minal umuri allati akhbara anha an-nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam fitnatu maqtali Utsman radhiyallahu anhu wa annahu alal haq. Dan di antara peristiwa gaib yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau hidup, yaitu peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, dan bahwa Utsman bin Affan berada di atas kebenaran. Saat Rasulullah masih hidup, beliau sudah mengabarkan bahwa Utsman ini, sahabatnya ini, menantunya ini akan
akan terbunuh. Utsman bin Affan berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Wa annahu sayuqtalu dzulman, dan akan terbunuh dalam keadaan terzolimi. Wa amara sallallahu alaihi wasallam al-muslimina bittiba'ihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengikuti Utsman bin Affan. Wa wasafa sallallahu alaihi wasallam alladzina aradu khal'ahu bin nifaq, dan Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang yang ingin melengsirkan Utsman dari kekuasaannya sebagai orang-orang yang memiliki penyakit nifaq. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu menyebutkan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin min hitani al-Madinah. Suatu waktu saya pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu kebun di kota Madinah. Ya, jadi beliau bersama dengan Rasulullah pernah menziarahi suatu kebun, Abu Musa al-Asy'ari. Dan Abu Musa al-Asy'ari ini diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga pintu kebun tersebut. Saat itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Jalla Jalalu, faja'a rajulun fastaftaha. Datang seseorang yang minta izin untuk masuk ke dalam kebun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Bukakan untuknya pintu dan berikan kabar gembira bahwa ia akan menjadi penghuni surga. Fa fatahtu lahu fa idza Abu Bakrin. Kemudian saya membukakan pintu untuk orang ini dan ternyata orang itu adalah Abu Bakar. Kemudian kata Abu Musa al-Asy'ari selanjutnya, "Tsumma jaa'a rajulun fastaftaha." Kemudian datang orang yang kedua minta izin juga untuk masuk ke dalam kebun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, iftalahu wa basyirhu bil jannah. Bukakan untuknya pintu dan berikan kabar gembira bahwa ia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa fatahtu lahu fa idza huwa Umar, dan saya membukakan juga untuknya pintu, ternyata orang ini adalah Umar. Ya, yang pertama tadi Abu Bakar, yang kedua Umar, yang masing-masing Rasulullah mengatakan bukakan untuknya pintu dan berikan kabar gembira bahwa mereka ini adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Tsumastaftaha rajulun, kemudian datang orang yang ketiga, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali Rasulullah mengatakan, iftah lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa tusibuhu. Ada tambahan dari kalimat Rasulullah. Kalau dua orang yang tadi yang datang, Abu Bakar dan Umar, Rasulullah hanya memerintahkan bukakan pintu dan sampaikan kabar gembira bahwa mereka akan masuk ke surga. Tetapi untuk orang ketiga ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukakan untuknya pintu dan berikan kabar gembira bahwa ia akan menjadi penghuni surga atas musibah yang menimpanya. Rasulullah sudah memberikan clue, memberikan isyarat bahwa orang ini akan mendapatkan musibah yang dengannya lah kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga, faidza Utsmanu. Dan ternyata orang yang ketiga ini, jamaah sekalian yang datang itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Rasulullah di masa hidupnya sudah menyampaikan bahwa Utsman di masanya itu akan mendapatkan musibah, tapi justru dengan musibah itu Allah akan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbartuhu bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya, kata Abu Musa al-Asy'ari, menyampaikan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bahwa beliau akan mendapatkan musibah. Maka apa kata Utsman? Fahamidallah tsumma qala Allahul musta'an. Utsman bin Affan justru kemudian memuji Allah, alhamdulillah wallahul musta'an, dan Allah lah tempat untuk meminta tolong. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menggambarkan tentang musibah yang akan menimpa
Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fitnatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan tentang fitnah, tentang musibah yang akan terjadi. Famarra rajulun faqala sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah menjelaskan tentang fitnah yang akan terjadi, musibah yang akan terjadi, huru-hara yang akan terjadi, tiba-tiba lewat seseorang, rajulun, yang menutup mukanya. Ada seseorang yang lewat sambil menutup mukanya. Kemudian, faqala yuktalu fiha hadzal muqanna yauma idzin mazluman. Kemudian Rasulullah mengatakan orang yang lewat itu, yang menutup mukanya itu, kelak akan terbunuh secara zalim di masa fitnah tersebut. Orang-orang tentu penasaran. Qala fanadhartu fa idza huwa Utsman bin Affan. Maka saya, kata siapa, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, melihat kepada orang yang lewat tadi, ternyata ia adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan tentangnya, jamaah sekalian azzakumullah, bagaimana Utsman bin Affan ini akan terbunuh secara mazluman, secara zalim. Dan dalam riwayat yang lain, Ka'ab bin Ujrah mengatakan, dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tentang fitnah, tentang musibah dan huru-hara yang akan terjadi. Famarra rajulun muqanna'un ra'suhu, dan lewat seseorang yang menutup kepalanya, menutup mukanya. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza yauma idzin alal huda. Orang yang lewat ini berada di atas kebenaran, berada di atas petunjuk, di mana masa itu terjadi fitnah. Jadi ada dua riwayat. Di riwayat siapa, Abdullah bin Umar tadi, disebutkan bahwa orang yang lewat ini akan terbunuh secara zalim. Dan di riwayat Ka'ab bin Ujrah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang lewat ini berada di atas petunjuk saat fitnah itu terjadi. Fa wasabtu fa akhadtu bi dob'ai Utsman thumma istaqbaltu Rasulullah fa qultu hadza qala hadza. Kemudian Abdullah bin Ujrah menyelidiki, mengikuti, ternyata itu adalah Utsman bin Affan. Yang kata Rasulullah tadi, orang ini di atas petunjuk. Tatkala huru-hara itu terjadi, maka kembali siapa, Ka'ab bin Ujrah mengonfirmasi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang itu nanti yang akan terbunuh, atau orang itu yang akan mendapatkan petunjuk nanti pada saat terjadi huru-hara, terjadi fitnah. Maka kata Rasulullah, hadza, betul, orang itu yang akan kemudian mendapatkan petunjuk saat terjadinya huru-hara. Ya, dan jamaah sekalian, pemirsa Ruwas TV azzakumullah, ya, Utsman bin Affan ini adalah orang yang utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan tentang fitnah yang akan terjadi, bahwa ia akan terbunuh secara zalim di masa terjadinya huru-hara tersebut, dan ia berada di atas petunjuk saat peristiwa itu terjadi. Beliau merupakan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tanggung-tanggung, dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan istri dari Utsman radhiyallahu taala anhu. Kemudian jamaah sekalian, kita pernah sebutkan bagaimana bahkan Rasulullah dan malaikat itu segan pada Utsman, malu pada Utsman. Di dalam riwayat Aisyah disebutkan, suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah baring-baring sambil kemudian betisnya itu tersingkap. Masuk Abu Bakar ke dalam ruangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Rasulullah menyambutnya dan masih dalam keadaan posisi seperti itu. Masuk Umar ibnul Khattab dan Rasulullah mempersilahkannya, dan Rasulullah masih belum mengubah posisinya. Masih baring dan kemudian betisnya itu tersingkap. Lalu datang orang ketiga, Utsman bin Affan, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka Rasulullah langsung merapikan pakaiannya, menutup betisnya dan duduk dengan baik. Aisyah yang menyaksikan respon Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini heran. Saat bapaknya tadi yang tiba, itu Rasulullah kemudian tidak mengubah posisinya, tidak merapikan pakaiannya. Saat Umar yang datang, Rasulullah tidak mengubah posisinya, tidak merapikan pakaiannya. Akan tetapi saat Uthman radhiyallahu taala anhu yang datang, maka langsung kemudian Rasulullah memperbaiki posisi duduknya dan menutup betisnya. Aisyah kemudian bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan perbuatan yang seperti itu? Beda sikap kepada Abu Bakar dan Umar dan kepada Uthman. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah saya tidak pantas untuk malu, untuk segan kepada orang yang malaikat sekalipun malu dan segan padanya, ya, yaitu sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum talqauna ba'di fitnatan wa ikhtilafa. Engkau sepeninggalku akan menemui huru-hara fitnah wa ikhtilafan dan perselisihan. Iya. Faqala lahu qail minan nas faman lana ya Rasulullah. Kemudian orang-orang bertanya, ya Rasulullah, terus kami bagaimana nanti? Kalau engkau sudah meninggal, banyak huru-hara dan banyak perselisihan yang terjadi. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bil amin wa ashabi. Hendaknya kalian tetap konsisten bersama dengan al-amin dan sahabat-sahabatnya. Wa huwa yushiru ila Uthman bidzalik. Dan pada saat itu Rasulullah menunjuk Uthman. Saat sahabat-sahabat Rasulullah minta petunjuk bagaimana nanti saat huru-hara itu terjadi. Bagaimana nanti saat ikhtilaf, perselisihan itu terjadi sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah menyampaikan sambil menunjuk Utsman bin Affan, hendaknya kalian konsisten bersama al-amin wa ashabi. Ya, wa huwa yushiru ila Utsmana bidzalik, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat menunjuk kepada Utsman bin Affan. Ya, hadis ini hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi. Kemudian, ya, jamaah sekalian, pemirsa Rawas TV azzakumullah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengirim sesuatu kepada Utsman, fa'aqbala alaihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Rasulullah ketemu dengan Utsman. Fakana min akhiri kalamin kallamahu an daraba mankibahu waqal. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menepuk pundak Utsman, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Utsman, innallaha azza wa jal asa an yulbisaka qamisa. Wahai Utsman, saya berharap kelak Allah akan memakaikanmu suatu pakaian kehormatan, yaitu maksudnya khilafah, kepemimpinan. Ya, jadi Rasulullah lagi-lagi menyampaikan peristiwa gaib yang akan terjadi. Sambil menepuk pundak Utsman, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Utsman, saya berharap kelak Allah akan menganugerahkanmu kepemimpinan, mengenakanmu pakaian kehormatan. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa in aradakal munafiqun ala khalihi fala takhla'hu. Kalau orang-orang munafik nanti datang untuk memintamu melepaskan pakaian kehormatan itu, menanggalkan khilafah itu, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jangan engkau meletakkan, ya, jangan engkau menanggalkan pakaian kehormatan itu, jangan engkau tinggalkan jabatan itu hatta talqani, sampai engkau menemuiku, sampai engkau wafat nanti. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan itu 3 kali, jamaah sekalian. Wahai Utsman, saya berharap kelak engkau akan menjadi seorang khalifah. Dan kalau orang-orang munafik nanti memintamu untuk menanggalkan jabatan itu,
maka kata Rasulullah, jangan engkau tanggalkan sampai engkau menemuiku. 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi hal itu, jamaah sekalian, a'azzakumullah. Kemudian di antara hadis yang lain yang menyebutkan tentang mukjizat Rasulullah, tentang apa yang akan menimpa Utsman, yaitu yang diriwayatkan oleh Aisyah dalam riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan riwayat ini merupakan riwayat yang sahih. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sakit keras dan tidak lama lagi akan wafat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ud'u li ba'du ashabi." Panggilkan aku sahabatku. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qultu, kemudian Aisyah mengatakan, Abu Bakrin. Apakah itu Abu Bakar ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, la, bukan. Qultu, kemudian kembali Aisyah mengatakan, Umar ya Rasulullah. Apakah itu Umar ya Rasulullah? Kemudian qala la. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidak, bukan Umar. Qultu Utsman. Apakah yang engkau minta untuk dipanggilkan adalah Utsman ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, na'am. Ternyata yang minta dipanggil adalah Utsman. Ya, Rasulullah meminta kepada sahabatnya agar memanggil Utsman. Falamma ja'a, tatkala Utsman kemudian sudah dihadapkan datang kepada Rasulullah, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, pada beliau perkataan, ya, bahwa disitulah Rasulullah memberikan kabar lagi kepada Utsman tentang peristiwa yang akan terjadi. Sampai-sampai wajah Utsman, warna rona muka Utsman bin Affan itu berubah, ya, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saat terjadi pengepungan rumah Utsman oleh para pemberontak, ya, kulna, kemudian sahabat-sahabat berkata kepada Utsman bin Affan, ya Amirul Mukminin, ala tuqatilu, wahai Amirul Mukminin, tidakkah ini kita melawan saja, kita berperang melawan pemberontak ini? Kemudian apa kata Utsman? Qala la. Kata Utsman, tidak. Inna Rasulullahi ahida ilayya ahdan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan kepada aku bahwa hal ini memang akan terjadi. Wa inni sabirun nafsi alai, dan saya bersabar atas apa yang terjadi ini. Jadi tadi pada saat Utsman dipanggil oleh Rasulullah sudah menyampaikan tentang peristiwa yang akan terjadi ini, tentang fitnah, tentang huru-hara yang akan menimpa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwa hal ini mutlak akan terjadi. Maka Utsman lebih memilih untuk bersabar. Ya, karena Rasulullah memang sudah menyampaikan hal tersebut. Saat terjadi pengepungan itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu di kota Madinah itu lagi sepi. Sahabat-sahabat senior rata-rata keluar kota. Sementara yang ada di dalam kota ini adalah sahabat-sahabat junior. Ya, Hasan dan Husain, Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Zubair. Ya, ini sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih muda. Ya, saat itu Utsman sudah dilarang untuk keluar sholat. Bahkan yang lebih jahat lagi, orang melarang untuk membawakan air kepada Utsman. Padahal ini adalah Amirul Mukminin, menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekedar untuk sholat saja keluar rumah itu dilarang oleh para pemberontak. Sekedar untuk mendapatkan air dari luar dihalangi oleh para pemberontak. Betul-betul huru-hara yang terjadi, jamaah sekalian. Betul-betul fitnah yang terjadi. Maka saat itu datang orang Ansor, menawarkan lagi kepada Utsman, wahai Utsman, apakah sekarang tiba masanya untuk kami menjadi Ansor untuk kedua kalinya? Kalau dulu di masa Rasulullah mereka menjadi Ansor, penolong-penolong Muhajirin, Rasulullah bersama dengan sahabatnya yang datang dari mana? Dari Mekah,
Maka kata orang-orang Ansor, bukankah sekarang sudah tiba masanya kami menjadi orang Ansor untuk kedua kalinya lagi, dengan memerangi para pemberontak ini. Tapi kata Utsman, la, tidak. Saya lebih memilih bersabar dengan ini, karena saya sudah pernah mendengarkan kabar hal ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang sahabat-sahabat junior tadi, Hasan, Husain, Abdullah bin Umar, siapa? Abdullah bin Zubair, yang kemudian melindungi Utsman, sampai kemudian beberapa di dalam riwayat, bahkan Hasan di dalam riwayat disebutkan sampai terluka karena melindungi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi Utsman memilih mereka dan menyuruh mereka untuk mereka semua kembali ke rumahnya. Utsman bin Affan tidak ingin terjadi pertumpahan darah yang bisa membuat musibah ini, huru-hara ini, fitnah ini semakin membesar. Maka sahabat yang junior ini diperintahkan oleh Utsman untuk pulang semuanya. Datang budak-budak Utsman bin Affan membawa senjata untuk melindungi Utsman. Utsman pun melarangnya, memilihnya dan memerintah untuknya kembali. Utsman tidak ingin terjadi pertumpahan darah, jamaah sekalian. A'azzakumullah. Beliau memilih bersabar karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan hal itu, jamaah sekalian, tentang fitnah yang akan terjadi. Saat pengepungan itu terus berlangsung, jamaah sekalian, a'azzakumullah, maka datang Ibnu Umar kepada Utsman bin Affan untuk menyampaikan tentang sikap yang seharusnya dipilih. Utsman bin Affan kemudian mengatakan, beliau mengatakan, unzur ma yaqulu haula. Di dalam riwayat ini disebutkan beliau mengatakan apa yang diinginkan para pemberontak itu, orang-orang yang berkumpul di luar itu. Yaqulun ikhla'ha wala taqtul nafsak. Kata mereka, lepaskan jabatan itu, letakkan jabatan itu, kata para pemberontak ini. Akan tetapi, faqala Ibnu Umar, Ibnu Umar kemudian justru berkata kepada siapa? Kepada Utsman, tatkala para pemberontak ini mengatakan tanggalkan jabatan itu, lepaskan jabatan itu. Maka Ibnu Umar mengatakan, idza khala'taha amukhalladun anta fid dunya. Wahai Amirul Mukminin, kalau engkau kemudian menanggalkan jabatan khalifah ini, apakah engkau akan lama di dunia? Apakah engkau akan abadi di dunia? Kemudian Utsman mengatakan, la, tentu saja tidak. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, fa in lam tahla'a hal yaziduna ala an yaktuluk. Kalau engkau kemudian menanggalkan jabatanmu ini, kepemimpinanmu ini, apakah dengan begitu mereka pasti tidak akan membunuhmu? Karena yang datang ini adalah para pemberontak, dikuasai oleh emosinya, niatnya sudah buruk. Maka Abdullah bin Umar mengingatkan pesan Rasulullah yang kita sebutkan tadi. Apakah kalau engkau tanggalkan jabatanmu ini, ya Amirul Mukminin, maka engkau akan lebih lama di dunia? Jawaban Utsman, tidak. Kalau engkau tanggalkan jabatanmu ini, apakah mereka akan berhenti untuk membunuhmu? Kata Utsman juga tidak. Justru kemudian Abdullah bin Umar semakin meyakinkan Utsman dengan mengatakan, fahal yamlikuna laka jannatan aw nar. Apakah mereka ini yang memiliki surga atau neraka? Apakah mereka yang memiliki surga dan neraka? Kata Utsman, bukan. Qala fala aro an takhla qamisan kam masakahullahu fatakuna sunnah. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, saya melihat jangan engkau tanggalkan pakaian kehormatan ini ya Utsman, ya Amirul Mukminin. Sebagaimana juga pesan Rasulullah saat menepuk pundak Utsman, saya berharap bahwa kelak Allah memakaikanmu pakaian kehormatan, yaitu khilafah. Maka jangan engkau tanggalkan pakaian itu, kata Rasulullah, sampai engkau menemuiku kelak. Maka itu juga kata Abdullah bin Umar, saya melihat, wahai Amirul Mukminin, jangan engkau tanggalkan jabatan ini. Jangan engkau tanggalkan jabatan yang Allah memberikanmu jabatan ini
yang tatkala engkau tanggalkan itu akan menjadi sunnah nanti. Akan menjadi kebiasaan orang kalau mereka tidak suka pemimpinnya maka langsung memberontak. Ini akan menjadi sunnah yang buruk ya Amirul Mukminin. Kalau setiap orang tidak suka dengan pemimpinnya langsung berontak. Kalau setiap orang tidak suka dengan pemimpinnya langsung angkat senjata. Maka Abdullah bin Umar mengingatkan akan hal ini jamaah sekalian agar Amirul Mukminin tidak menanggalkan jabatannya meskipun sudah dikepung oleh para pemberontak. Ya. Walidzalika ra'a Utsmanu radhiyallahu anhu annal khair fi sabri was sabat. Maka Utsman melihat bahwa yang terbaik adalah bagaimana Utsman bersabar dan konsisten menjaga pesan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terus jamaah sekalian, terus pengepungan itu kemudian terjadi. Wastamarral hisaru az-zalimu minal bughati az-zulmah. Ya, pengepungan yang zalim ini yang dilakukan oleh para pemberontak itu terus terjadi. Wa mana'u anhu al-ma, bahkan tidak boleh memberikan air kepada Utsman. Padahal Utsman ini adalah khalifah jamaah sekalian. Pemimpinnya kaum muslimin, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama, yang Rasulullah sudah jamin surga untuknya. Akan tetapi sekedar air minum saja, sekedar untuk minum saja, air saja, para pemberontak ini melarang agar tidak memasukkan air ke dalam rumah Utsman. Melarang Utsman untuk sholat di Masjid Nabawi. Ini tentu kejahatan yang luar biasa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal atas sahabat, atas menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka Utsman kemudian berkata kepada orang-orang yang mengepungnya ini, para pemberontak ini, walima taqtulunani, bagaimana bisa kalian ingin membunuhku, kata Utsman. Wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, padahal saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas thalath. Tidak halal darah seorang muslim itu kecuali satu dari 3 hal. Iya. Karena itu adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa darah seorang muslim itu terjaga, nyawa seorang muslim itu terjaga kecuali satu dari 3 hal. Yang pertama adalah kufur ba'dal Islam, yaitu kekufuran atau kemurtadan setelah dulunya adalah orang muslim. Au zinan ba'da ihsanin, atau perbuatan zina bagi orang-orang yang muhsan. Orang yang sudah menikah kemudian terjatuh dalam zina, maka dalam hukum Islam ini adalah hukum rajam karena ia adalah seorang muhsan atau zinan ba'da ihsan. Au qatlu nafsin bi ghairi nafs. Yang ketiga adalah orang yang membunuh. Sementara Utsman tidak ada satupun dari 3 hal ini yang pernah disampaikan oleh Rasulullah agar darah seseorang itu menjadi boleh untuk ditumpahkan. Apa itu? Yang pertama adalah murtad. Iya, Utsman ini jangankan sebelum Islam, jangankan setelah Islam, sebelum Islam saja Utsman ini tidak pernah menyembah berhala. Maka setelah masuk Islamnya, bahkan menjadi orang awal yang masuk Islam, maka ia adalah orang yang menjaga keislamannya, kata Utsman. Ia orang keempat atau laki-laki keempat yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Dan kata Utsman, saya tidak pernah murtad. Saya tidak pernah meninggalkan agamaku ini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah zani. Kata Utsman, jangankan di dalam Islam, sebelum Islam saja saya tidak pernah mendekat ke perbuatan zina, tidak pernah minum khamr, tidak pernah berbuat zina, lalu gugur yang kedua ini. Yang ketiga ini adalah qatlu nafsin bi ghairi nafs. Membunuh jiwa, saya juga tidak pernah membunuh jiwa. Kata Utsman radhiyallahu taala anhu. Terus dengan apa? Dengan alasan apa kalian ingin membunuhku? Kalian ingin memerangiku, kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa talama kana Utsmanu
yutillu 'alal muhasirin yukhatibuhum wa yudzakiruhum bimuwafaqah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Utsman terus mengingatkan mereka tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena yang menguasai para pemberontak ini adalah hasutan, adalah memang niat yang buruk, maka tidak bergeming mereka untuk kemudian bubar ya dari pengepungan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, lupakah mereka dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman saat Utsman radhiyallahu taala anhu mewakafkan harta-harta terbaiknya yang pernah kita sampaikan, yang kalau kita konversi ke rupiah itu berapa miliar? 1.000 dinar jamaah sekalian. Ya. 1.000 dinar diinfakkan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Bukan cuma 1.000 dinar itu atau 4.250 gram emas. Ya, kalau kita konversi ke sekarang, karena satu dinar itu 4,25 gram. Utsman pernah berinfak dengan 1.000 dinar ini, jadi 4.250 gram emas. Kalau sekarang harga emas 1 juta per gramnya, maka Utsman pernah 1 kali berinfak, yaitu 4,25 miliar. Apakah sampai di sini jamaah sekalian? Ternyata enggak. Ia datang dengan puluhan untanya, ratusan untanya, dan puluhan kuda terbaiknya, yang ukuran orang sekarang adalah mobil-mobil mewah. Di saat kaum muslimin itu lagi krisis. Di saat kaum muslimin lagi butuh-butuhnya, yang saat itu Rasulullah mengatakan, man jahaza jaisal usra falahul jannah. Siapa yang mempersenjatai, siapa yang membekali logistik pasukan yang akan pergi berjuang ini, yang kesusahan ini, maka baginya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata datang Utsman dengan infak seperti ini. Dengan 4.250 gram emas, dengan ratusan unta dan puluhan kuda. Di saat pasukan lagi butuhnya, datang Utsman dengan wakaf terbaiknya, dengan infak terbaiknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma darra Utsman ba'da ma fa'alahu al-yaum. Tidak ada lagi yang bisa memudaratkan Utsman atas apa yang telah dilakukannya hari ini. Lalu bagaimana mungkin jamaah sekalian pemberontak ini lupa dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa yang dilakukan oleh Utsman ini? Bahwa tidak akan ada lagi yang bisa memudaratkan Utsman atas apa yang dilakukannya. Utsman sudah menghabiskan hartanya jamaah sekalian untuk agama yang mulia ini. Dan bukan cuma 1 kali. Di kali yang lain, kesempatan yang lain, Masjid Nabawi yang dirasa pada saat itu sudah sempit, maka butuh untuk diperluas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ishtara buq'ata ali fulan, siapa yang membeli lahan si fulan sebelah ini, kita tambahkan menjadi bagian dari Masjid Nabawi, maka baginya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata Utsman membeli lahan ini jamaah sekalian dan mewakafkannya untuk Masjid Nabawi. Yang kita bayangkan orang sholat di Masjid Nabawi saja itu lebih afdol 1000 kali lipat di sholat dari di tempat yang lainnya, dari tempat yang lainnya. Nah, Utsman ini bukan sekedar sholat di Masjid Nabawi saja, akan tetapi memiliki lahan di situ jamaah sekalian, memiliki investasi akhirat di Masjid Nabawi yang sampai sekarang orang pakai sholat. Lalu saat itu pemberontak melarang Utsman untuk sholat di Masjid Nabawi, mengurung, mengepung mereka di rumah Utsman radhiyallahu taala anhu. Lupakah mereka dengan hadis Rasulullah ini? Kemudian pada waktu awal hijrah, saat kaum muslimin kekurangan air, yang merupakan air ini kebutuhan pokok, dan tidak semua sahabat mampu untuk membeli air, maka datang Utsman membeli air, membeli sumur milik orang non-muslim,
dan kemudian mewakafkannya kepada kaum muslimin. Yang air itu diminum oleh sahabat-sahabat Rasulullah, Ahlul Badar. Kalau saja di dalam riwayat disebutkan tentang seorang wanita pezina, seorang pelacur, yang kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memberi minum seekor anjing, maka bagaimana lagi seorang Utsman bin Affan yang memberikan minum kepada sahabat-sahabat Rasulullah satu kota. Yang saat pengepungan itu justru mereka menghalangi Utsman bin Affan dari meminum air. Lupakah mereka dengan keutamaan ini jamaah sekalian yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sebutkan, madar Utsman ba'da ma fa'alahu al-yaum. Tidak ada lagi yang bisa memudaratkan Utsman atas apa? Atas apa yang dilakukannya pada hari ini. Saat itu jamaah sekalian, Utsman bin Affan ditemani oleh seorang istrinya yang bernama Nailah Al-Farasifah. Nailah ini jamaah sekalian, a'azzakumullah, adalah istri Utsman yang dinikahi saat Utsman sudah tua. Ya, dalam satu riwayat umurnya itu sudah 70-an tahun. Ya, dan Utsman ini menikahi Nailah yang masih muda. Ya, wanita yang rupawan, cantik, dan ternyata mau menerima lamaran Utsman. Ya, seorang wanita dari negeri Kufah. Ya, yang dahulunya adalah seorang Nasrani. Ya, dilamar oleh Utsman, ternyata diterima lamaran Utsman. Ya, Utsman sendiri kaget. Kenapa ada seorang wanita muda, ya, masih sangat muda, cantik, mau menerimanya yang sudah tua sepuh seperti itu. Maka di saat malam pertama pernikahannya jamaah sekalian, ya, Utsman bin Affan bertanya kepada Nailah ini, ya, kenapa engkau sampai menerima lamaranku dengan kondisiku yang sudah tua seperti ini? Ya, kata Nailah, aku suka dengan lelaki yang lebih tua. Kata Utsman, tapi tuaku ini jauh sekali dari umurmu. Ya, umurnya sudah 70-an, sementara Nailah ini masih sangat muda. Ya. Apa kata Nailah? Aku suka dengan orang yang masa mudanya ia habiskan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membuatnya jatuh cinta kepada Utsman bin Affan. Meskipun sudah kakek-kakek, meskipun sudah tua, tapi kata Nailah, saya suka terhadap laki-laki yang menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan, masa mudanya ia habiskan membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang seharusnya menjadi teladan kita dalam memilih pasangan, dalam membersamai pasangan. Bagaimana indikator utama kita adalah ketaatan. Saat itu jamaah sekalian, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bersama dengan istrinya ini, beliau sebelum meninggal itu pada malam harinya bermimpi. Beliau bermimpi bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa qubaila maqtalihi ra'a Utsmanu fil manami iktirabu ajali. Ya, pada saat malam harinya Utsman sudah melihat di dalam mimpinya tentang dekatnya ajalnya. Bagaimana itu? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan di dalam riwayat merupakan keyakinan kita bahwa setan itu tidak mampu menyerupai Rasulullah meskipun itu dalam mimpi. Tetapi setan bisa mengklaim diri sebagai Rasulullah bagi orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tidak mengenal Rasulullah. Setan bisa mengklaim bahwa sayalah Nabi, sayalah Muhammad. Tapi untuk orang yang pernah melihat Rasulullah, tahu dengan Rasulullah, itu setan tidak akan bisa menyerupai Rasulullah. Saat orang-orang yang kenal dengan Rasulullah ini melihat Rasulullah dalam mimpinya, maka itu betul-betul adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu bukan setan. Apa kata Rasulullah dalam mimpinya Utsman? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi tersebut, ya Utsman aftir indana. Wahai Utsman, sudah tiba waktunya engkau berbuka puasa bersama dengan kami, kata Rasulullah. Fa'asbahat tatkala tiba keesokan harinya, maka Utsman kemudian berpuasa. Dalam kondisi berpuasa itulah jamaah sekalian, dan sebagaimana yang kita sebutkan, Utsman bin Affan ini adalah orang yang senantiasa membersamai Al-Quran. Beliau tidak pernah lepas dari mushaf Al-Quran.
beliau dibunuh dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan mengaji. Ditemani oleh istrinya, ya, Nailah tadi, masuklah pemberontak itu. Ia kemudian mengayunkan pedang dan istrinya, dan Utsman lagi mengaji, istrinya ini yang kemudian menangkis pedang itu dengan tangannya hingga kemudian terpotong jari-jarinya, jamaah sekalian. Lalu kemudian Utsman memerintahkan istrinya untuk masuk ke dalam, tetapi istrinya ini tetap membersamai suaminya. Akhirnya kemudian mereka pun menebas Utsman. Pas Utsman kemudian membaca ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 137, fasayakfikahumullah, dan Allah lah yang akan mencukupkanmu, wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saat Utsman kemudian membaca ayat ini, Allah lah yang akan mencukupimu dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Saat itulah kemudian darah Utsman mengucur, jamaah sekalian, saat beliau lagi mengaji, saat beliau lagi membaca Al-Quran dan dalam kondisi berpuasa. Maka betullah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat masih hidup, saat beliau ini di atas Jabal Uhud, Gunung Uhud, kemudian Uhud itu bergetar dan Rasul menghentakkan kakinya dan memerintahkan Uhud ini untuk diam. Apa kata Rasulullah? Diam wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi bersama dengan seorang as-siddiq dan 2 orang yang akan syahid. Siapa 4 orang ini? Adalah Rasulullah, Abu Bakar, dan 2 orang yang syahid ini adalah Umar dan Utsman. Syahidnya Umar kita sudah bahas, jamaah sekalian, pada pertemuan sebelumnya. Dan sekarang adalah syahidnya sahabat yang mulia menantu Rasulullah, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang mulia yang menghabiskan hartanya untuk agama yang mulia ini, yang matinya sekalipun tidak lepas dari mushaf, dalam kondisi berpuasa, jari jemari istrinya ini terpotong, jamaah sekalian. Saat datang orang-orang ingin membelanya, ingin berperang, kata Utsman, enggak. Saya sudah mendengarkan kabar ini dari Rasulullah dan saya memilih untuk bersabar dengan hal ini. Dan karena itulah kemudian ia akan nanti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata sahabat Abu Musa Al-Asy'ari saat menjaga kebun. Datang Abu Bakar, datang Umar mengatakan, silahkan masuk, engkau akan masuk ke dalam surga juga. Kemudian datang Utsman, kata Rasulullah, berikan kabar gembira untuknya bahwa ia akan menjadi penghuni surga atas kesabaran yang ia miliki saat ditimpa musibah nanti. Ya, jamaah sekalian, a'azzakumullah, maka inilah yang kemudian menjadi nanti huru-hara semakin besar. Datang Nailah nanti meminta kisos. Dan lebih jahatnya lagi, pemberontak-pemberontak ini nanti memaksa Ali untuk menjadi khalifah. Ali mengatakan, enggak, urusan khalifah bukan menjadi urusan kalian, akan tetapi urusan syuro yang pernah ditunjuk oleh Umar. Setelah kemudian menjadi khalifah, mereka bergabung di belakang barisan Ali. Dan inilah yang akan memperkeruh suasana nanti. Keluarga Utsman ini juga keluarga orang besar. Di antara keluarga Utsman adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka saat itulah Nailah kemudian berkirim surat kepada Muawiyah untuk dibantu mencarikan para pembunuh Utsman agar mereka dikisos sebagaimana dalam hukum Islam. Terjadi khilaf nanti dengan Ali, apalagi mereka berada di barisan pengikut Ali, hingga terjadilah kemudian nanti peperangan-peperangan lagi setelahnya. Singkat kisahnya, jamaah sekalian, saat itu juga kemudian di masa setelahnya Muawiyah datang mengajukan lamaran kepada Nailah, istri Utsman ini. Nailah kemudian bertanya kepada orang, kenapa masih ada orang yang ingin menikahiku dengan keadaan jari jemari yang sudah terpotong? Orang mengatakan, karena kecantikanmu, wahai Nailah. Kemudian Nailah mengatakan, saya tidak akan menikah lagi sepeninggal suamiku Utsman. Dan ia tidak menikah, jamaah sekalian. Padahal ia masih muda, tetapi cinta yang luar biasa ini, sebagaimana kata Nailah tadi, saya lebih suka sama laki-laki yang menghabiskan masa mudanya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia betul-betul cinta dengan suaminya ini, jamaah sekalian, meskipun dilamar oleh khalifah setelahnya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nailah ini tidak. Dia tidak ingin menikah lagi sepeninggal Utsman bin Affan radhiyallahu taala
anhu. Saya kira ini pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bagaimana pelajaran dari Utsman bin Affan hingga kemudian ia husnul khatimah, ia sebagai syahid, tidak lepas dari mushaf Al-Quran dan meninggal dalam keadaan berpuasa. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang fitnah, tentang huru hara yang akan terjadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita terus mengambil teladan pada orang-orang mulia di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.